Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Braisel Cooking. Nah, jika kemarin kita bahas tentang serat donat selembut awan, selembut kapas. Nah, untuk kali ini kita akan bahas bagaimana mengatasi donat supaya tidak keriput setelah diangkat dari penggorengan. Karena dari kemarin masih banyak yang tanya, pertanyaannya banyak yang sama ya, seperti itu. Oke, untuk kali ini kita bahas sama-sama ya. Kita cari solusinya. Mungkin ada sedikit tips-tips dari saya supaya donatnya tidak keriput setelah diangkat dari penggorengan dan white ringnya tidak turun. Dan kali ini untuk resepnya berbeda dari yang kemarin ya teman-teman, karena ini pesanan ya. Jadi donatnya yang premium, jadi memang berbeda ya. Oke, langsung aja yuk simak videonya sampai selesai ya. Nah, ini untuk bahan-bahannya teman-teman, sudah ada tepung protein tinggi 500 gram. Kemudian di sini juga sudah saya siapkan 3 butir telur ya, 2 kuning, 1 utuh. Kemudian 8 gram vermipan, 3 gram bread improver, saya pakai bakery plus. Kemudian 4 gram garam dan gula 60 gram. Lalu ada 2 saset susu bubuk denkau dan susu cair. Dan untuk margarinnya mohon maaf ya, tidak kesut ya teman-teman. Oke, langsung aja kita campur semua bahan kering. Masukkan 60 gram gula, kemudian 2 saset susu bubuk denkau. Untuk susunya boleh diganti yang lain ya teman-teman. Ini karena yang premiumnya jadi saya pakai denkau ya. 8 gram ragi saya pakai vermipan, 3 gram bread improver saya pakai bakery plus. Kemudian ini diaduk semua bahan keringnya hingga tercampur rata. Aduk semua bahan dengan baik supaya menghasilkan donat yang bagus. Nah, oke, jika sudah tercampur rata, masukkan 2 kuning telur dan tambahkan 1 telur utuh. Kemudian masukkan 260 sampai 270 ml susu cair. Dan untuk penggunaan susunya ini disesuaikan dengan besar kecilnya telur. Dan karena telur yang saya gunakan ukurannya agak kecil, jadi susu cair yang saya pakai sebanyak 270 ml ya. Masukkan susu cairnya secara bertahap supaya kita dapat mengontrol cairannya ya, agar adonan tidak kelembekan. Atau teman-teman bisa buat takaran antara susu dan telur itu sejumlah 300 ml. Dan jika daya serap tepung itu tinggi, nah teman-teman bisa tambahkan lagi ya sekitar 5-10 ml ya. Nah, dengan menggunakan takaran ini biasanya itu pas. Tapi jika dirasa masih kurang, boleh tambahkan lagi sedikit 5-10 ml ya. Oke, selanjutnya mixer adonan hingga setengah kalis. Jika sudah setengah kalis, masukkan 60 gram margarin. Nah, kali ini teman-teman saya gunakan margarin dari merek Blue Band. Oke, selanjutnya tambahkan 4 gram garam. Ini saya tambahkan 4 gram karena ini pakai margarin dari Blue Band, dan margarin itu rasanya asin ya, jadi garamnya sedikit saja. Beda dengan kita menggunakan butter, jika menggunakan butter garamnya harus lebih banyak ya, karena butter itu kan tawar ya teman-teman. Oke, ini sudah kalis, ini konsistensi adonannya seperti ini. Ini tidak lengket ya teman-teman, tidak kelembekan dan tidak juga kurang air ya. Selanjutnya kita akan timbang adonan. Sebelumnya dibulat padatkan supaya gelembung udara yang di dalam itu keluar ya. Ini saya akan timbang seberat 20 gram. Oh iya, buat teman-teman yang bertanya ya, kenapa adonannya cepat kering ya. Nah, solusinya teman-teman, ketika kita motong adonan atau timbang adonan, jadi adonannya bisa ditutup dulu ya. Jadi sambil kita kerjakan sambil ditutup adonannya ya, supaya permukaannya tidak kering. Oke, selanjutnya ini akan kita bulat padatkan ya. Untuk caranya bebas aja ya teman-teman, yang penting bisa bulat. Atau bisa cara yang seperti saya lakukan ini, ditarik-tarik semua adonannya ke tengah ya, lalu dicubit-cubit supaya tidak ada adonan yang terbuka, supaya nanti ketika digoreng tidak menyerap minyak ya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan kupas bagaimana solusi untuk mengatasi donat supaya tidak keriput ya. Nah, untuk langkah pertama nih, pada saat membulatkan adonan ini pastikan ya kita padatkan dulu ya teman-teman. Bisa cara ditekan-tekan seperti ini supaya tidak ada gelembung udara di dalam, dan
supaya adonan ini padat merata ya. Jadi tidak ada gelembung di dalam atau celah rongga yang mengakibatkan donatnya bergelembung ya, sehingga nanti dapat mengakibatkan donat keriput. Oke, langkah selanjutnya istirahatkan adonan supaya adonan ini lebih rileks dan lebih lentur, sehingga nanti akan lebih mudah untuk dibentuk. Sebelum kita tata di wadah, taburi dengan tepung dulu ke seluruh permukaan adonan supaya tidak lengket ya. Nah oke, ini kita tutup, istirahatkan selama kurang lebih 15 menit. Nah setelah 15 kemudian, ini adonan sudah terlihat lebih mengembang ya. Selanjutnya kita akan pipihkan atau degasing atau keluarkan udara yang ada di dalam. Dalam langkah ini teman-teman bisa degasing 1 kali atau 2 kali ya. Dan dalam video ini saya degasing 1 kali. Karena ini saya degasing 1 kali, jadi saya pipihkannya itu dengan pelan, tapi pastikan tidak ada gelembung udara di dalam ya teman-teman. Harus sampai habis ya. Nah untuk selanjutnya, supaya adonannya atau permukaannya ini rata, ini saya ratakan menggunakan tangan seperti ini ya. Dan kita bisa merasakan bagian adonan yang kopong dan yang padat. Nah ini kita ratakan menggunakan tangan supaya permukaannya halus dan tidak ada yang kopong, sehingga tidak akan menimbulkan donat keriput. Nah jadi ini ya teman-teman salah satu penyebab donat keriput, karena sebagian banyak teman-teman sudah mengikuti cara-cara seperti ini, seperti itu, semuanya udah dilakukan, tapi tetap saja donatnya masih keriput. Nah salah satu penyebabnya, jadi permukaan donat ini tidak rata ya teman-teman, atau donatnya ini masih ada bagian yang kopong ya di dalamnya, sehingga nanti ketika digoreng itu menimbulkan gelembung yang akhirnya setelah diangkat dari penggorengan, gelembungnya tuh jadi kempes, makanya donatnya jadi keriput. Nah salah satunya ini ya teman-teman. Nah untuk lebih baiknya teman-teman bisa degasing 2 kali ya teman-teman. Jadi teman-teman untuk degasing pertama bisa ditekan kencang ya teman-teman, supaya permukaan adonan ini rata. Atau teman-teman bisa menggunakan rolling pin, digilas rata ya menggunakan rolling pin, sehingga tidak ada celah rongga ya teman-teman. Nah selanjutnya diistirahatkan kembali setelah kira-kira 15 menit, kemudian degasing lagi tapi dengan cara pelan, kemudian kita cetak atau kita bentuk, mau dilubangi ataupun bentuk bulat saja atau bomboloni ya, itu sesuai dengan keinginan masing-masing ya teman-teman. Nah oke, ini sudah saya proofing ya teman-teman, dan ini proofingnya sebentar ya, tidak sampai 30 menit ya teman-teman. Nah selanjutnya kita akan goreng. Nah gunakan api kecil seperti ini, dan gunakan minyak yang banyak supaya adonan ini ketika digoreng bisa mengapung ya atau ngambang gitu ya, sehingga nanti dapat dengan mudah untuk membentuk white ring ya teman-teman. Dan adonan ini sengaja tidak saya buat besar ya teman-teman, karena untuk isian box yang mini ya. Jadi ini diameternya kira-kira 6,5 cm ya teman-teman. Karena dus yang saya pakai itu ukuran 19,5 kali 13 ya. Kalau 19,5 dibagi 3 itu kira-kira ya 6,5 cm ya teman-teman. Nah seperti itu. Jadi supaya dusnya ini muat ya. Dan ini hasil donatnya lebih padat ya teman-teman, karena ini ketika dibulatkan itu benar-benar padat, dan ketika kita pipihkan juga ini benar-benar rata, tidak ada celah rongga gitu ya teman-teman, sehingga nanti ketika diangkat dari penggorengan donat ini tidak akan keriput ya teman-teman. Ada beberapa faktor penyebab donat keriput, dan salah satunya sudah kita bahas. Untuk faktor yang lainnya bisa disebabkan karena adonan kelembekan, atau bisa juga disebabkan karena kelewat mengembang. Oh iya, dan ada lagi pertanyaannya dari teman-teman, kenapa donatnya tidak bisa besar ya, padahal sudah mengikuti caranya dengan baik. Penyebabnya mungkin ada step-step yang terlewatkan, atau mungkin tanpa kita sadari ada kesalahan yang kita lakukan gitu ya. Kita lakukan kayak apa aja ya teman-teman.
Maksudnya ada kesalahan yang tidak kita sadari ya dalam pengolahan bahan ya. Dan menurut saya untuk pengolahan adonan donat ini memang gampang-gampang susah. Tapi kalau kita sudah terbiasa nanti kita akan mengerti sendiri ya teman-teman. Dan yang paling penting ya, kita itu jangan terlalu meremas-remas adonan ya, sehingga nanti adonan itu glutennya akan rusak gitu, nanti seratnya rusak gitu ya teman-teman. Jadi tidak bisa mengembang dengan sempurna. Jadi untuk pembulatan pun kita memang harus sampai padat ya. Tapi jika terlalu banyak diremas atau diremek-remek ya, maka adonan ini seratnya akan rusak sehingga menimbulkan donatnya menjadi bantat. Jadi tidak mengembang dengan sempurna. Seperti itu kira-kira ya teman-teman. Atau bisa juga penyebabnya kenapa donat tidak mengembang sempurna karena mungkin adonan sudah kelewat mengembang sebelum dicetak ya. Atau bisa juga dari ragi yang tidak aktif ya teman-teman. Untuk teman-teman yang lebih berpengalaman mohon koreksi ya. Jika salah mohon dibenarkan ya. Terima kasih. Oke, ini hasilnya ya teman-teman, bisa lihat ya, ini donatnya terlihat lebih kokoh, permukaannya mulus, tidak keriput, dan white ringnya juga lumayan ada. Tapi memang ini tidak terlalu besar ya, karena ini memang 20 gram. Ini memang saya buat ukurannya tuh kecil, sehingga lubang tengahnya pun ini memang hampir tidak bisa ditusuk dengan sumpit ya teman-teman. Karena saya memang buat kecil ya ukurannya supaya muat di ukuran dus yang 19,5 kali 13 ya teman-teman. Nah ini donatnya terlihat lebih kokoh ya. Nah ini sedikit tambahan saja ya teman-teman, ini sebenarnya menurut pengalaman masing-masing saja ya. Supaya donat white ringnya tidak turun, jadi ketika diangkat dari penggorengan sedikit dihentakkan ya teman-teman. Tapi jika kita ngangkatnya pakai tusukan itu memang tidak bisa kita hentakan, dan usahakan saja ngangkatnya pakai serokan atau saringan ya, dan agak sedikit dihentakkan gitu ya teman-teman supaya white ringnya tidak turun. Nah oke, ini kita lihat saja nih dalamnya ya teman-teman. Ini kameranya agak blur ya teman-teman, dan ini sebenarnya seratnya ini halus banget ya teman-teman, cuma karena kameranya agak blur, maklum kamera zaman dahulu. Nah kita lihat lagi ya bagian sebelah sininya tuh, ini kelihatan ya, ini seratnya lembut halus, dan walaupun ini tidak menggunakan butter tetap rasanya enak karena kita gunakan margarin yang punya kualitas ya. Saya pakai merek Blue Band, jadi rasanya gurih ya, ditambah lagi dengan paduan susu yang rasanya tambah creamy ya teman-teman. Jadi susu cair ditambah susu bubuk ya, dan susu bubuknya juga punya kualitas, saya pakai Denko jadi rasanya lebih creamy banget. Nah ini donatnya yang sudah saya topping, dan ini mintanya varian coklat ya, jadi saya gunakan glaze yang rasa coklat, dan topping tambahannya pun ini varian coklat juga ya teman-teman. Jadi pesanannya seperti itu ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga ini bermanfaat ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.